Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan perayaan Hari Raya Keluarga Kudus. Dan dalam perayaan ini kita semua diundang untuk menatap diri kita, menatap hati kita, menatap mata kita, menatap pikiran kita ke arah Nazaret, kota di mana tempat keluarga kudus Nazaret lahir, bertumbuh, dan senantiasa dari situlah kita belajar tentang iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan ini tentu kita akan meneladani, kita akan melihat, kita akan belajar dari kehidupan keluarga kudus Nazaret. Maka marilah kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15 dan dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Tibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Hari Raya atau Pesta Keluarga Kudus Nazaret, kita telah mendengar bagaimana Yesus bersama kedua orang tuanya harus mengungsi ke Mesir oleh karena Herodes mencari Yesus untuk dibunuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari perayaan hari ini, apa yang mau bisa kita pelajari, apa yang mau kita renungkan? Pertama, kalau kita melihat Nazaret itu menjadi sekolah bagi kita. Nazaret adalah sekolah iman, ya. Sekolah di mana kita dapat mulai menemukan seperti apa kehidupan Kristus saat itu. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana kisah Injil itu mulai. Di sini kita dapat mengamati, kita dapat merenungkan bagaimana seruan yang sederhana dari cara putra Allah dikenal, ya, yang penuh dihayati, yang sangat mendalam, tapi maknanya memberikan kita suatu makna yang sangat luar biasa bagi kehidupan iman kita. Dan dari Nazaretlah kita belajar untuk bagaimana mencontohi, bagaimana meniru cara dan gaya hidup keluarga kudus Nazaret, ya. Di sini kita bisa belajar dan menyadari siapa sebenarnya Kristus. Dan di sini kita dapat merasakan dan
memperhitungkan semua kondisi dan keadaan yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupan Kristus di bumi. Tempat, waktu, budaya, bahasa, adat istiadat, agama, dan segala sesuatu yang digunakan Yesus untuk membuat dirinya menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang kokoh, pribadi yang terkenal. Saudara-saudari, Nazaret memberikan kita arti yang sangat mendalam bagi kehidupan iman kita. Maka kita bisa belajar beberapa poin tentang Nazaret. Ya. Nazaret adalah sekolah. Pertama, kalau kita bisa melihat bagaimana Nazaret itu menjadi kota yang sunyi, kota yang sepi. Dalam kesunyian itu kita ingin belajar. Dikatakan silence city. Disitulah kita bisa belajar bagaimana kita bisa menghargai nilai keheningan. Di dalam kita menilai keheningan, kita membutuhkan suatu pemikiran yang sangat luar biasa. Yang artinya apa? Kita harus berpikir bahwa kita jauh dari segala hiruk-pikuk dunia yang mengganggu kita. Di keheningan Nazaret, kita bisa belajar bagaimana bermeditasi dengan damai dan tenang. Kita dapat merefleksikan kedalaman spiritualitas. Dan kita bisa membuka diri kita dalam ketenangan dan kesunyian kepada suara Allah yang datang, yang berseru kepada kita. Nazaret mengajarkan kita untuk bagaimana belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Nazaret mengajarkan kita bagaimana persiapan kita untuk memulai suatu kehidupan. Nazaret mengajarkan kita bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah dalam suasana kehening, dalam meditasi, dalam kehidupan spiritualitas kita, dalam doa kita, yang dimana hanya kita sendiri dalam. Dari situlah kita bisa melihat bagaimana Yesus, Maria, dan Yosef dalam keheningan Nazaret, mereka belajar tentang apa yang harus mereka lakukan untuk dunia. Yang kedua, kita bisa belajar tentang kehidupan keluarga Nazaret. Kalau kita belajar tentang kehidupan Nazaret, kehidupan keluarga Nazaret, tentu kita belajar tentang kekudusan mereka. Dari mana kekudusan mereka? Tentu pertama, kekudusan mereka berawal dari kesucian hati mereka. Kesucian, karakter keluarga ini adalah kesucian diri mereka. Kesucian yang dimana mereka begitu taat kepada kehendak Allah. Kesucian di mana mereka menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Allah. Kesucian di mana mereka hidupnya di bawah bimbingan Roh Allah. Kesucian di mana mereka hidup di dalam keluarga Allah. Hingga apa yang mau kita contoh dari kehidupan komunitas cinta mereka. Komunitas yang dibangun atas dasar cinta sejati kepada Allah. Inilah komunitas yang sempurna. Komunitas yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa belajar dari Nazaret. Itu kita bisa belajar tentang Yesus, putra seorang pekerja, seorang tukang kayu. Apa yang mau kita belajar di sini? Sesungguhnya kita belajar tentang sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang dilakukan melalui suatu kedisiplinan. Dan yang kita mau lihat di sini adalah bagaimana manusia menaruh apresiasi terhadap sebuah pekerjaan.
melihat dan mengakui nilai dari setiap pekerjaan. Kadang kita berpikir bahwa tukang kayu, tukang bangunan, atau tukang sampah, atau tukang tambal ban, itu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pekerjaan hotel. Tetapi yang mau kita lihat, bagaimana karakter yang dibangun dari diri setiap orang yang bekerja. Ada kedisiplinan yang diperlukan supaya mereka bisa membentuk suatu nilai dari pekerjaan mereka. Maka di sini pada poin yang ketiga, yang mau kita pelajari, bagaimana kita mampu memberikan rasa hormat kita yang pantas. Kenapa? Dalam setiap pekerjaan memiliki martabatnya sendiri. Martabatnya sendiri. Di dalam martabat itu, kita menemukan sebuah nilai dan sebuah karakter dari sebuah pekerjaan. Ini bukan hanya soal bagaimana orang mencari satu penghasilan atau secara ekonomi, tapi bagaimana kita bisa melihat satu martabat yang terkandung dari sebuah nilai dan karakter dari sebuah pekerjaan. Maka dari sini kita bisa belajar untuk menghormati, untuk memberikan rasa respek kita kepada sebuah nilai kehidupan. Maka dalam bacaan-bacaan hari ini, kalau kita bisa melihat, bacaan Injil mau memberikan kita bahwa nilai apa yang kita bisa pelajari. Bahwa nilai dari sebuah pelayanan. Herodes diberikan sebuah tanggung jawab untuk memimpin rakyat. Tetapi ia melihat tanggung jawab itu sebagai suatu kekuasaan untuk menindas. Di sini, yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik sebagai suatu pelayanan kita kepada Allah dan sesama. Setiap jabatan yang kita miliki, setiap tanggung jawab yang kita miliki harus menjadikan orang lain, menjadikan sesama, menjadikan dunia tempat yang layak untuk orang hidup, di mana setiap orang mampu untuk menghargai nilai dari sebuah martabat kemanusiaan dan nilai dari sebuah martabat hidup seseorang. Demikian pun kita mendengar dalam bacaan pertama dari kitab Sirach, tidak mengajak kita untuk menghormati orang tua, untuk menghormati orang-orang yang sudah membesarkan, untuk menghormati orang tua yang sudah memberikan kehidupan bagi kita. Itu hal yang penting. Dan yang terakhir, dalam bacaan kedua hari ini, kita mendengar bagaimana Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Bagaimana cara membangun kehidupan keluarga yang baik. Bagaimana cara membangun kehidupan kita dengan baik. Santo Paulus sesungguhnya memberikan kita banyak jawaban yang harus kita lakukan. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang pilihan Allah yang sudah dimeteraikan oleh Allah dengan kekudusan dan kasih-Nya sendiri. Maka setiap orang harus membangun kehidupannya dengan sesama, dengan senantiasa mengenakan belas kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, ya. Dan yang utama, Paulus mengatakan, hendaklah kita mengenakan kasih. Sebab kasih adalah dasar dari seluruh kehidupan umat manusia. Sebab kasih adalah hukum Allah yang diberikan kepada manusia.
Santo Paulus mengatakan, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan hidup manusia di dalam damai dan sejahtera bersama Kristus yang memerintah di dalam hati kita maupun dengan sesama. Maka saudara-saudari, hidup kita sebagai orang beriman adalah hidup dalam kesetiaan kepada Allah dan dalam kasih kepada Allah dan sesama. Maka mari kita saling menghormati satu sama lain dalam kehidupan keluarga kita, saling menjaga, saling menghormati, saling menguduskan satu sama lain di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang beriman, sebagai sakramen Allah yang hadir dalam diri setiap orang. Semoga Tuhan hari ini, keluarga Kudus Nazaret hari ini menguduskan keluarga kita, memberkati keluarga kita, dan selalu mempersatukan keluarga kita dalam cinta sejati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.